Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kegiatan pendukung Himpunan Data Bimbingan dan Konseling. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Nurdwi Rahayu, kedua Aulia Azahra, ketiga Nadia Oktari, keempat Rahmania, kelima Dita Fauzia, keenam Novita Tri, ketujuh Tamrin, ke-8 Hairul Saleh, ke-9 Ali Imron. Himpunan data. Data adalah gambaran atau keterangan tentang ada atau keadaan tertentu. Layanan himpunan data ini adalah upaya konselor untuk menghimpun, digolongkan dan dikemas dalam bentuk tertentu. Himpunan data mencakup semua usaha untuk memperoleh data tentang siswa. Menurut Winkel, Prayitno, dan kawan-kawan menyatakan bahwa salah satu di antara tugas guru pembimbing adalah melaksanakan segenap program kegiatan pendukung, sedangkan himpunan data itu sendiri merupakan bagian dari kegiatan pendukung. Kemudian, himpunan data adalah kegiatan untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Himpunan data ini diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematik, komprehensif, terpadu, dan sifatnya tertutup. Jadi, himpunan data merupakan kegiatan pendukung dalam layanan bimbingan konseling yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan kemudian data. Menurut operasionalisasi kegiatan himpunan data meliputi 1. Perencanaan, menetapkan jenis dan klasifikasi data serta sumber-sumbernya, menetapkan himpunan data, menetapkan dan menata fasilitas, menetapkan mekanisme pengisian, pemeliharaan dan penggunaan serta menyiapkan kelengkapan administratif. Yang kedua, memetik dan memasukkan ke dalam himpunan data sesuai dengan klasifikasi, memanfaatkan data, memelihara dan mengembangkan himpunan data. Yang ketiga, evaluasi dan analisis, mengkaji efisiensi, sistematika dan penggunaan fasilitas yang digunakan, memeriksa kelengkapan, keakuran, keaktualan, dan kemanfaatan himpunan data serta melaksanakan analisis terhadap hasil evaluasi berkenan dengan kelengkapan, keakuran, keaktualan, kemanfaatan, dan efisiensi penyelenggaraan. Yang nomor 4, laporan, mencakup kegiatan, menyusun laporan kegiatan himpunan data, menyampaikan laporan kepada pihak terkait dan mendokumentasi laporan. Yang kelima, hambatan. Hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan kegiatan himpunan data dapat dibagi menjadi 2, yaitu hambatan yang berasal dari konselor sekolah atau hambatan internal, dan hambatan yang berasal selain dari konselor atau hambatan eksternal. Hambatan internal: 1. Konselor yang bukan berasal dari jurusan BK. 2. Kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh konselor. Yang ketiga, kurangnya profesionalitas konselor. Yang keempat, kurangnya waktu yang dimiliki konselor untuk menyelenggarakan kegiatan himpunan data. Dan yang kelima, kurangnya materi yang dimiliki konselor untuk menyelenggarakan kegiatan. Dan hambatan eksternal: 1. Kurangnya penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan himpunan data. Kurangnya dokumentasi laporan yang dilakukan oleh konselor. 3. Kurangnya sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Di sini saya akan menjelaskan tentang himpunan data. Pada dasarnya, data yang terhimpun dalam himpunan data tidak dibatasi. Oleh karena itu, jenisnya bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan mereka yang dilayani dengan melalui program pelayanan konseling. Dari sekian banyak data yang volume dan jenis dapat berkembang 3 pengelompokan data. 1. Data pribadi. Data pribadi yaitu data yang bersangkut paut dengan pribadi seseorang, yang meliputi 1. Identitas pribadi yaitu nama, gelar, tempat dan tanggal lahir, alamat, kewarganegaraan, dan agama. 2. Kondisi fisik dan kesehatan
Dan ketiga, potensi diri, yaitu kemampuan, bakat, minat, dan kecenderungan serta cita-cita. 4. Hasil karya. 5. Status dan kondisi keluarga. 6. Status dan kondisi pekerjaan atau karir. Yang ketujuh, kondisi kehidupan sehari-hari dan permasalahannya. 2. Data kelompok. Data kelompok yaitu data yang mengenai sekelompok individu dalam jumlah terbatas. Data ini menyangkut misalnya hubungan sosial antar individu dalam kelompok, kondisi kebersamaan dan kerjasama mereka, hasil perhitungan statistik tentang diri mereka. Yang ketiga, data umum. Data umum yaitu data yang tidak mengenai diri seseorang dan tidak pula berkenaan dengan kelompok terbatas. Data umum berasal dari luar pribadi atau kelompok. Data ini berbicara tentang hal-hal yang bersifat umum. Data umum ini dapat berbentuk buku, informasi karir dan pekerjaan, dan data tentang lingkungan yang lebih luas. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan simulasi himpunan data yang menggunakan Google Form. Google Form, pengisian butir masalah dilakukan secara online menggunakan Google Form dikarenakan pada masa pandemi. Terdapat 240 butir permasalahan yang diberikan kepada peserta didik oleh konselor. Yang pertama itu adalah daftar cek masalah, atau bisa disebut DCM. Cara petunjuk pengisian DCM, yang pertama itu, isilah dengan memberi tanda centang pada kolom ya atau tidak, dengan jawaban yang sesuai dengan keadaan peserta. Dan kedua, kerjakan DCM ini dengan sejujur-jujurnya. Tidak usah merasa cemas ataupun khawatir, karena jawaban akan dirahasiakan. Dan jawaban tersebut akan membantu konselor untuk membantu masalah yang sedang dihadapi peserta. Dan yang ketiga, tuliskan identitas dengan lengkap yang terdapat pada kolom yang telah disediakan. Yang pertama itu adalah kolom nama. Isi kolom nama sesuai dengan nama Anda. Dan yang kedua, kelas 10, 11, dan 12. Isi sesuai dengan kelas Anda sekarang. Yang pertama kita bahas adalah kesehatan. Di situ ada beberapa yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah sering sakit ketika SD, sering sakit ketika SMP, jantung berdebar-debar, sering keluar keringat dingin, kesehatan sering terganggu, pernah dioperasi, merasa terlalu gemuk, merasa terlalu kurus, selalu kurang nafsu makan, merasa kurang bahagia dikarenakan cacat, kurang tidak dapat tidur, dan sebagainya. Di situ ada kolom jawaban ya ataupun tidak. Anda dapat memilih salah satu dari jawaban yang Anda alami. Contoh, sering sakit ketika SD. Apakah Anda sering sakit ketika SD? Jika jawaban ya, centang bagian ya. Dan jika tidak merasa sering sakit ketika SD, Anda dapat centang bagian tidak. Halo semuanya, saat ini saya akan menjelaskan tentang data pribadi. Data pribadi merupakan semua data yang berkaitan dengan pribadi seseorang. Jadi data pribadi ini bersifat statis, kenyataan atau relatif tidak berubah, dan juga bersifat dinamis, kenyataan atau kondisi yang mudah berubah. Nah, kedua sifat tersebut ini sangat mempengaruhi dinamika penyelenggaraan dan pengembangan himpunan data. Data statis ini tetap dipertahankan, sedangkan untuk data dinamis harus selalu disesuaikan dengan kondisi aktualnya. Nah, apa aja sih yang termasuk dengan data pribadi? Data pribadi ini meliputi pertama, identitas pribadi seperti nama, gelar, tempat tanggal lahir, alamat,
kewarganegaraan, agama, kemudian kondisi fisik dan kesehatan. Selanjutnya, potensi diri. Ini meliputi kemampuan dasar, bakat, dan minat. Kemudian hasil karya, status dan kondisi keluarga, status dan kondisi pekerjaan atau karir, dan juga kondisi kehidupan sehari-hari dan permasalahannya. Selanjutnya, setelah mengumpulkan hasil butir masalah yang dijawab oleh peserta didik melalui Google Form, maka data yang sudah terkumpul ini akan diolah melalui instrumentasi DCM. Nah, dalam DCM ini ada 4 bidang permasalahan. Yang pertama, masalah pribadi, kemudian sosial, belajar, dan karir. Di sini saya hanya akan membahas tentang bidang pribadi. Bidang pribadi di sini meliputi yang pertama tentang kesehatan, keadaan ekonomi, kehidupan keluarga, agama dan moral, kemudian rekreasi dan hobi. Sebagai contoh saja, saya akan membahas lebih detail atau mengambil topik tentang kesehatan. Nah, pada topik kesehatan ini ada 20 butir masalah tentang kesehatan yang harus diisi oleh peserta didik, seperti sering sakit ketika di SD, sering sakit ketika di SMP, jantung sering berdebar-debar, dan sebagainya. Selanjutnya, nomor butir masalah yang telah dipilih oleh peserta didik, maka nomor tersebut akan kita masukkan ke dalam tabel tabulasi DCM. Di sini kita ambil contoh saja dengan peserta didik dengan kode konseli 9B4. Jadi peserta didik ini memilih bidang masalah dalam topik kesehatannya itu permasalahan di nomor 7, 11, 14, dan juga 16. Untuk permasalahan yang pertama, yaitu permasalahan nomor 7, merasa terlalu gemuk. Sebagai guru BK, kita dapat memberikan layanan individu atau layanan konseling perorangan. Dalam layanan ini, kita dapat memberikan atau kita dapat melakukan sesuatu untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri siswa tersebut, serta kita dapat memberikan motivasi agar siswa tersebut dapat merubah gaya hidup sehat, karena selain untuk penampilan, juga untuk kesehatan. Lalu untuk selanjutnya, ini masalah nomor 11, yaitu sering kurang atau tidak dapat tidur. Nah, pada permasalahan ini kita perlu melakukan yang pertama adalah himpunan data, kemudian aplikasi instrumentasi, dan yang terakhir adalah layanan konsultasi. Untuk himpunan data, ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keseharian atau kegiatan dari siswa tersebut. Nah, sedangkan kalau untuk aplikasi instrumentasi, ini dilakukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dialami oleh siswa tersebut, sehingga menyebabkan sering kurang tidur, apakah karena begadang atau karena ada hal lainnya. Selanjutnya, untuk layanan konsultasi ini dilakukan untuk membantu siswa tersebut dalam mengentaskan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, siswa tersebut memilih permasalahan nomor 14, yaitu kurang makan sehingga sering merasa lapar. Nah, di sini kita dapat melakukan pertama himpunan data, kemudian aplikasi instrumentasi, layanan konsultasi, dan yang terakhir adalah alih tangan kasus. Himpunan data dilakukan untuk mengetahui hal ini dilihat dari keseharian anak tersebut. Sedangkan aplikasi instrumentasi dilakukan untuk dapat mengetahui keseharian yang dialami oleh siswa tersebut, sehingga kenapa siswa tersebut sering merasa lapar. Kemudian di sini layanan konsultasi. Ini diberikan untuk membantu siswa dalam masalah yang dihadapi setelah melihat keseharian dari siswa tersebut. Yang terakhir, alih tangan kasus. Jika dirasa layanan konsultasi yang kita berikan tidak mengatasi, maka kita dapat melakukan alih tangan kasus ini ke dokter gizi untuk mendapatkan penanganan yang tepat secara medis.
Untuk permasalahan selanjutnya adalah permasalahan nomor 16. Di sini penglihatan yang kurang jelas. Yang pertama, kita dapat melakukan himpunan data, kemudian aplikasi instrumentasi, layanan konseling, dan juga alih tangan kasus. Himpunan data ini untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan siswa tersebut. Kemudian aplikasi instrumentasi ini dilakukan untuk mengetahui penyebab permasalahan hal tersebut kenapa bisa terjadi. Apakah karena terlalu sering menggunakan gadget atau memang karena ada faktor lain. Nah, untuk layanan konsultasi ini diberikan untuk membantu siswa tersebut dalam mengentaskan permasalahan yang dihadapi. Sedangkan jika layanan yang kita berikan ini belum mengatasi masalah siswa tersebut, maka kita dapat menggunakan alih tangan kasus. Misalkan kita arahkan ke dokter spesialis mata agar diberikan penanganan secara tepat secara medis sehingga penglihatan tersebut dapat pulih kembali. Saya akan menjelaskan data kelompok. Data kelompok yaitu data yang mengenai sekelompok individu dalam jumlah yang terbatas. Data ini menyangkut misalnya hubungan sosial antar individu dalam kelompok, kondisi kebersamaan dan kerjasama mereka, hasil perhitungan statistik diri tentang mereka. Dari data kelompok, mungkin ada yang dipetik sebagai data pribadi dan dipindahkan ke kelompok data pribadi. Sebaliknya, data pribadi yang sejalan dapat dikelompokkan dan diletakkan pada bagian data kelompok. Selanjutnya, dalam data kelompok menggunakan instrumentasi DCM sebagai sampel diambil dari bidang kehidupan sosial. Dari grafik tersebut, permasalahan yang paling banyak dipilih oleh siswa ada 2 butir permasalahan. Namun, sebagai contoh saja, kami akan membahas salah satu butir permasalahannya. Permasalahan yang banyak dipilih oleh siswa tentang merasa malu jika berhadapan dengan banyak orang dalam bidang sosial. Kita dapat melakukan layanan bimbingan kelompok dengan cara mencari tahu lebih detail tentang permasalahan tersebut, serta membantu dalam mengentaskan permasalahan yang dialami anggota kelompok, sehingga anggota kelompok mempunyai rasa kepercayaan diri untuk tampil dan tidak canggung maupun malu saat berhadapan dengan orang. Di sini saya akan menjelaskan tentang data umum. Apa itu data umum? Data umum merupakan data yang tidak mengenai diri seseorang dan tidak pula berkenan dengan kelompok terbatas individu tertentu. Data umum berasal dari luar diri atau kelompok. Data ini berbicara tentang hal-hal yang bersifat umum, mengenai fakta atau keterangan tentang hal-hal yang bersifat umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang data umum yang dapat diakses oleh siapa saja. Data umum ini dapat berbentuk buku, kumpulan leaflet, informasi karir, dan pendidikan. Data tentang lingkungan yang lebih luas, bahan-bahan ensiklopedia, pedoman dan panduan umum, atau khusus sumber informasi dan latihan dan sebagainya. Slide yang kedua adalah grafik data umum. Data umum diambil dari instrumentasi DCM untuk bidang karir. Butir masalahnya bisa diambil dari presentasi yang tinggi, yaitu kita ambil sebagai contoh tentang sulitnya memilih pekerjaan. Jadi masalah yang akan dibahas untuk data umum adalah sulit memilih pekerjaan dalam bidang apa. Contohnya bidang karir, layanan informasi bidang karir. Keterangan agar siswa mampu untuk memahami diri, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan yang menyangkut pekerjaan, jabatan, atau masa depannya dengan penuh tanggung jawab terhadap karir yang menjadi pilihan yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tanpa bergantung kepada orang lain. Memilih pekerjaan masih menjadi masalah umum di lingkungan masyarakat. Hal ini karena kurangnya pemahaman dalam memilih karir yang tepat sesuai dengan passion yang dimilikinya. Walaupun pada kenyataannya cukup banyak orang yang bekerja tidak sesuai dengan passion yang dimiliki dikarenakan tuntutan kebutuhan hidup. Maka hal ini akan berdampak orang tersebut merasa tertekan, pekerjaan berantakan dan tidak terselesaikan.
Selain itu, secara emosional juga terpengaruh karena sesuatu yang dikerjakan tanpa rasa cinta akan menjadi tidak menyenangkan dan mudah stres. Penyebab sulit dalam memilih pekerjaan itu yang pertama, kurangnya percaya diri dalam suatu pekerjaan atau melamar pekerjaan. Yang kedua, persaingan terlalu ketat. Yang ketiga, tidak memahami cara pelamar kerja. Kita sebagai guru BK, apa sih yang harus dilakukan untuk membantu peserta didik dalam mencari pekerjaan sesuai passion? Yaitu dapat memberikan layanan informasi tentang yang pertama, lebih mengenal diri sendiri dengan cara mencari tahu minat dan bakat kemampuan, dan yang kedua, pengetahuan yang tepat dan benar. Membantu siswa untuk berpikir lebih rasional tentang perencanaan masa depan dan tuntutan penyesuaian daripada mengikuti sembarang keinginan saja tanpa memperhitungkan kenyataan lingkungan hidup.